Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Yang dimana pada sebuah data yaitu pengaruh berat badan awal dan berat badan saat ini terhadap tinggi badan dalam kelas 12. Jadi kita akan jadikan satu dulu ya datanya, kita paste. Ini ada 3 data ya, karena kan mau dibuat yang berganda juga. Oke, kita berikan nama terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita ke analyze, ke data view, klik regression, klik linear. Kita tes regresi pada uji sederhana terlebih dahulu ya, untuk berat badan dan tinggi badan Y. Oke, setelah dalam ketentuannya, kita klik statistik, sudah diklik semua, continue, kita klik OK. Sudah muncul outputnya, tabel-tabelnya. Jadi bisa kita lihat ya pada tabel ANOVA yang dimana diketahui bahwa nilai F hitungnya itu 0,85. Nah, untuk tingkat signifikannya 0,774. Pada pengambilan keputusan, 0,774 itu lebih besar dari 0,05, yang dimana tidak adanya pengaruh berat badan awal terhadap tinggi badan. Setelah itu kita beralih ke tabel koefisien. Diketahui nilai konstan A itu 109,00, sedangkan pada nilai berat badan awal itu 0,683. Nah, pada koefisien regresi ini bernilai positif. Jadi, dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Nah, berdasarkan nilai signifikansi itu 0,774 yang dimana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak ada pengaruhnya terhadap variabel Y. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada uji regresi berganda lagi. Di sini kita akan mengetes ya, apakah adanya pengaruh pada X1 terhadap Y. Terus terdapat pengaruh X2 terhadap Y, terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Baik, kita kembali lagi, kita ke analyze, ke regresi, setelah itu ke linear. Oke, yang berat badan X2 itu saat ini kita pindahkan ke bawah ya. Setelah itu kita cek statistik. Oke, sudah terchecklist. Kita klik continue, klik OK. Sudah muncul outputnya. Baik, di sini kita akan melihat hasil dari H1-nya ya, X1 terhadap Y. Saya juga sudah menghitung T hitungnya. Jadi sehingga X1 signifikannya 0,248 lebih besar dari 0,05, sedangkan T hitung 1,196 lebih kecil dari 2,110 yang disimpulkan bahwa H1 itu ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pada H2, X2 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, X2 yang signifikannya 0,262 lebih besar dari 0,05, untuk T hitungnya minus 1,160 lebih kecil dari hasil T hitung dari
3,55. Jadi H2 itu ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Bisa kita cek H3-nya pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan Y adalah sebesar 0,503, jadi lebih besar dari 0,05. Dan nilai F hitungnya itu 0,716, lebih kecil dari nilai F hitung yang sudah saya hitung ya, 3,55. Jadi disimpulkan bahwa H3 itu ditolak dan tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan.